orangnya cepret, orang ganti warna. Jadi dalam waktu 3 malam itu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bisa menyelesaikan 4 lukisan. Dan saya jual tuh langsung laku semua tanpa jinnya. Dan saya ketika menjual tuh tidak ngomong, teman-teman, buat video kasihani aku mau aksi kemarin. Enggak, Bu. Misalkan sama teman, bro, aku di lukisan ini buat tempel nanti tembokmu, omahmu kan HP, tambah HP. Dimas dulu fotonya tak kasih fotonya. Ya wes nih ono, belum mas aku kira itu seket gitu kan. Oke, tapi tak tambah separuh sih yo, gitu lah. Nah, jadi saya untuk modal awal melakukan aksi ini menjual 4 lukisan, Bu, sama 2 buku. Dan lukisan itu harganya 750. Nah, bayarnya macam-macam. Ada yang S1, yang bayar separuh dulu 1, yang nanti bayarnya minggu depan 1. Terus ada yang ngasih DP, tapi kamu antar kapan-kapan gak apa-apa, Mas. Nek misalnya lukisannya orang sesung dolen sing aku gawe nongko nek aku mulai keluar kota gitu loh, Bu. Nah, jadi sampai 5 hari perjalanan itu full modal awal tadi, Bu. Jadi ada yang bayar baru separuh tadi, itu ada yang belum bayarnya nanti itu. Nah, pada hari kelima itu saya kan upload di TikTok. Netizen doakan ya semoga lukisan yang ini ada yang beli dan bisa melanjutkan perjalanan. Ya banyak yang mendoakan, tapi ada satu yang gini, jebulannya membela 7 terpidana ini mau pengen dadi lukisan toh. Waduh, sempro lagi. Maksudku, Mas, aku nek dadi lukisan iki gak usah repoti uang. Tidak usah. Nah, pertanyaan Pak Dadang tadi. Apa modalnya itu ada promotor sponsor gimana? Sebenarnya Bapak, kalau saya cari sponsor bisa, cari promotor bisa kan. Zaman sekarang itu kan banyak politikus atau public figure yang pengen untuk raih tapi orang mikir tuh, Pak. Jadi Israel, maaf. Jadi maksudnya mencari sponsor ke public figure itu tidak sulit, Pak. Cuman persoalannya, kalau aku bawa pesan sponsor Bu Titim, gak merdeka, Bu. Saya dari kecil sampai mahasiswa sampai setua ini orang yang sulit diatur orang lain, Bu. Nah, kalau bahasa sponsor kan aku diatur, Pak. Satu, aku gak suka gak merdeka. Yang kedua, ini kan aksi kemanusiaan. Dan nanti kalau ada pesan sponsor, berarti kan ini aksi perdagangan, Bu. Marketing, bukan. Nah, saya tidak mau. Maka itu tadi saya bismillah. Bu Gusti, piye carane iki aku pokoknya kepengen ini wae ana dalan. Nek ora karo jenengan karo sapa meneh. Akhirnya itu. Tapi sebelum tak lanjut saya tak kenalan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Siapa yang ucapin selamat datang ke Cirebon dulu? Silakan. Pak RW lah. Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Pak Lutfi, alhamdulillah beliau ini orang yang benar-benar mempunyai nurani yang tidak ada tandingannya, Pak, Bu. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga saya, ponakan saya, saudara-saudara saya, dengan perjuangan Pak Lutfi ini, Allah beri jalan kebebasan, Pak. Amin. Allah beri keadilan yang seadil-adilnya. Dan mudah-mudahan Bapak Presiden, Bapak Prabowo
apa yang akan dilakukan oleh Pak Lutfi nanti. Semoga Allah membukakan pintu hati Pak Presiden Republik Indonesia yang bisa membantu dan menolong serta membebaskan saudara-saudara saya, ponakan-ponakan saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang paling utama dan pertama malah kita memohon puji setelah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dengan kedatangan beliau Pak Lutfi dari Jepara, Pak. Alhamdulillah perjuangan beliau mudah-mudahan Allah izinkan, Allah ridhoi dan Allah kehendaki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat serta salam Allah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mengharapkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Lutfi, saya ucapkan selamat datang Pak di Kampung Saladara yang sekarang sudah berganti nama Karya Bakti, Pak. Kalau aslinya memang Saladara. Jadi kami atas nama keluarga dan warga Saladara khususnya dan umumnya warga Kota Cirebon mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada dengan Pak Lutfi. Mudah-mudahan perjuangannya Allah ridhoi dan Allah ijabah apa yang menjadi harapan Pak Lutfi dan harapan keluarga kami yang terdolimi. Amin. Kebetulan ini semua keluarga saya, Pak. Ada yang manggil Pak Bas, ada yang manggil Kang Bas. Jadi semua itu saudara. Di RW 10 ini di Saladara itu familiar, Pak. Masih orang kerabat saudara semua. Jadi Sebronjot ya. Masih bronjot. Bronjot itu kerabat, keluarga. Berayat. oh berayat Ya. Jadi mungkin itu Pak dari kami atas nama perwakilan dari keluarga yang terdolimi, bukan terpidana Pak kalau menurut saya, yang terdolimi. Kalau terpidana, keluarga saya melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tapi ini didolimi Pak. Kalau menurut saya didolimi. Insya Allah perjuangan Bapak, jeripayah Bapak, Allah beri bukti keadilan yang seadil-adilnya dan Allah beri kebebasan kepada keluarga saya, Amin. ponakan-ponakan saya dan warga saya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak. Pak RW sebentar, pertanyaan saya, Pak Lutfi ini kan katakanlah warga jauh dari Cirebon, lalu kemudian Pak Lutfi berani melakukan aksi yang menurut saya hebat dan luar biasa. Komentarnya Pak RW tentang aksi Pak Lutfi ini. Susah diungkapkan ya Pak ya. Karena Bapak ini yang tadi dikatakan oleh beliau juga tidak ada kaitan dengan keluarga kami, bukan kerabat, bukan saudara. Tapi semenjak saya mendengar dan melihat di awal perjalanan Bapak, saya sudah merasa ya bukan utang budi, artinya ini luar biasa subhanallah. Kami aja atas nama keluarga, memang kami selalu berbicara dan ngomong ke keluarga dan siapapun yang bukan ahlinya dan tidak membidangi kasus ini, kita main langitan aja berdoa. Insya Allah di luar sana banyak ahlinya, banyak yang membidangi, dan pasti Allah memberikan jalan keluar dan memberikan yang terbaik buat keluarga kami. Itu Pak. Saran buat Pak Lutfi, Pak RW. Karena kan perjalanan masih jauh, Cirebon Jakarta. Ya kami bukan mengingatkan atau menyarankannya, artinya karena mungkin secara pengalaman, secara ilmu saya yakin lah Pak Lutfi ini udah di atas rata-rata kalau menurut saya. Ya keinginan saya ya kalau boleh dibilang saran, ya mungkin saran saya Pak, karena Bapak ini yang berbicara nurani ya Pak ya. betul. Tidak ada dorongan, tidak ada paksaan, dan tidak ada sponsor sama sekali. Asli dari nurani. Kalau orang sudah berbicara nurani, semuanya yakin
Fa'ainama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Ini yang saya tidak bisa ungkapkan kepada Pak Lutfi. Masya Allah, saya luar biasa tidak bisa membayangkan. Saya aja yang boleh panggil Uwak karena bukan ahlinya dan tidak membidangi hal ini. Saya selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Mohon maaf, saya juga bukan riak. Setiap habis tahajud saya pun memohon ke Allah. Mohon jalan terbaik, mohon yang terbaik dalam pandangan Allah, supaya keluarga kami, saudara kami bisa bebas kembali. Apalagi ini sekarang ada Pak Lutfi yang benar-benar sedang berjuang dan memperjuangkan hak keluarga kami, hak keadilan yang seadil-adilnya. Dan mohon kepada Bapak Presiden untuk mendengarkan keluh kesah jeritan masyarakatnya, wong cilik yang terdolimi. Kalau kami selalu, waktu live dari beberapa media pun kami bahasanya terdolimi. Karena saya tahu persis, saya sering utarakan yang namanya Sudirman, Pak. Saya tahu persis waktu azan zuhur lewat di depan warung saya, asar lewat di warung saya, maghrib saya tutup warung. Terakhir saya jualan itu maghrib, Pak. Karena Sudirman sudah ada di musola di sini. Warung saya kebetulan di belakang, di depan rumahnya anaknya Pak Abdul Pasren, Pak. Tuh, jadi saya tahu persis karakter pribadi Sudirman dan ponakan-ponakan saya yang terdolimi itu, Pak. Apalagi alhamdulillah dengan berbagai orang-orang yang ikhlas tulus seperti Peradi itu sudah membukakan mata hati orang-orang yang sudah tidak bisa menerima kebenaran, Pak. Kalau menurut saya itu mereka tidak bisa menerima kebenaran karena benar-benar keluarga saya tidak berbuat dan tidak melakukan, tapi tetap tidak ada bahasa kebebasan sampai saat ini. Makanya saya berpesan kepada Bapak, orang yang benar-benar tulus atas nama nurani dan karena Allah, saya berharap kepada Allah semoga niatan suci Pak Lutfi ini Allah izini, Allah ridhoi dan Allah gandaki. Amin. Terima kasih Pak Lutfi, sekali lagi saya atas nama keluarga mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman Islamnya, dan semoga apa yang akan Bapak perjuangkan bertemu dengan Bapak Presiden pun bisa tergugah dan terketuk hatinya atas nama masyarakat kecil. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lutfi, selamat datang di Cirebon. Komentarnya Pak Lutfi dengan penerimaan dari keluarga 7 terpidana termasuk juga para sesepuh di sini di Cirebon, bagaimana tuh Pak Lutfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini merupakan bapak-bapak, ibu, keluarga dari 7 orang yang terdolimi, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya aslinya Lutfillah, kelahiran tahun 74, berarti sekitar 51 tahun. Dan saya sama sekali tidak mengenal bapak ibu sebelumnya, dan juga 7 putra bapak yang terdolimi tersebut. Tetapi Bapak, apa yang terjadi terhadap mereka itu menggores, menyayat hati nurani saya, menyayat rasa kemanusiaan saya, dan mengusik
jiwa aktivis saya, karena para pemuda tidak bersalah sudah dihukum 8 tahun, PK-nya ditolak, yang artinya harus menjalani hukuman seumur hidup. Nah ini kan tragis Bapak, tragis bagi keluarga 7 orang terpidana yang terdolimi itu dan keluarganya. Dan ini sebuah kekejaman. Jadi menurut saya ini sangat kejam karena apa? Yang bersalah menjadi gembira, bisa bersorak-sorai, yang nggak bersalah harus terkurung seumur hidup. Nah saya bayangkan, nah kalau ini anak saya atau saudara saya itu perihnya betapa perihnya gitu Bapak. Lebih jauh dari itu Bapak. Nah kalau ini terus, gak ada yang melawan, nanti bisa keluarga-keluarga yang lain kena. Lah nanti kalaupun saya dan keluarga saya gak kena saat ini Bapak, kalau ini tidak dilawan, bisa nanti anak cucu saya kena. Gitu. Walaupun tidak sejauh itu Bapak, katanya Indonesia ini kan negara hukum ya Bapak. Dan rakyat Indonesia itu rakyat yang sudah tabah sabar. Dikuyo-kuyo ya sabar, tapi kok masih ditindas dengan hukum. Nah, ini saya tidak bisa diam lagi gitu Bapak. Seumur hidup tanpa melakukan kesalahan loh Bapak. Jadi kalau seandainya saya tuh wong wedok Pak, saya udah nangis. Nah, dan menurut saya untuk melawan penyelewengan hukum, penyelewengan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat tidak harus kenal secara darah. Apa tidak ada hubungan dengan Buditin, bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak harus kenal lebih dulu. Kemanusiaan, rasa welas asih kepada sesama itu kan nur ilahi Pak. Makanya muncul dari nurani Pak. Bapak RW leres saya setuju. Sesuatu yang sudah lahir dari nurani, yang paling nurani itu gak bisa dilawan Pak. Yo bergerak, yo dong bergerak dewe kayak yo gak karepe dewe itu Bapak. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya merasa terima kasih kepada Bapak RW yang mewakili keluarga yang terdolimi, dan saya sangat terharu dengan sambutan malam ini, karena saya tidak membayangkan Bu Titin. Saya kenal Bu Titin pun kan dari televisi, nggak membayangkan sekarang bisa berhadapan, bisa ngobrol bareng. Ini menurut saya sebuah bonus dari Gusti Allah Pak. Dan tanda bahwa apa yang saya upayakan insya Allah nanti ada hasilnya. Karena sejak saya berniat sampai detik ini, itu selalu bonus-bonus positif lebih banyak daripada hal negatif yang terjadi pada saya. Saya itu Pak, semakin hari semakin semangat, semakin sehat, semakin banyak saudara. Terus semakin bahagia Pak. Terus rasanya itu saya tuh gak punya rasa capek loh Pak. Nek terima nih gerimis Pak, terobos Pak. Hujan kalau nggak lebat, lah saya terobos hujan bukan gaya-gayaan Bu. Wah gaya berketok kuat, enggak. Rasanya tuh kan ya Pak, gimana ya? Rasa dari dalam dulu Pak. Jadi supaya melakukan ini saya bahagia Pak. Nah, itu jadi intinya ngeten Bapak, kenapa? Ya saya mau nangis tapi malu, tapi ini nggak boleh terjadi terus Pak. Saat ini kan bapak-bapak ibu yang terkena itu kan tidak menutup kemungkinan yang lain terkena. Ini nggak boleh.
nggak boleh terjadi. Nah terus kenapa saya kok tak bila-bilain memperjuangkan ini? Ya gini Pak, secara kasat mata memang saya memperjuangkan 7 orang terdolimi ya. Tetapi secara substansi saya memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Soalnya ini hukum dan keadilan ditegakkan pemerintah, maka tidak akan ada rakyat lagi yang terdolimi. Karena itu Bapak. Terus nih hukum dan keadilan ditegakkan itu artinya aspek-aspek lain bisa berjalan dengan baik. Pak Lutfi, dari Jepara sampai Cirebon hari ini udah hari keberapa? Oh ini alhamdulillah hari ke-20 Bapak. Hari ke-20. Nah, ada enggak selama 20 hari perjalanan Pak Lutfi itu menemukan hal-hal yang mungkin membuat Pak Lutfi senang atau mungkin juga membuat Pak Lutfi bersedih? Ada Bapak. Senangnya banyak Pak, karena saya merasa tambah sehat, tambah saudara, terus itu loh Pak, tambah banyak netizen yang kenal dan dukung gitu loh Pak. Terus banyak bonus-bonus dari Gusti Allah yang tidak terpikir sebelumnya Pak. Di jalan ditolong orang, terus dilalah pas capek untuk masjid sing kepenak gitu loh Pak. Terus pas dilalah uang tipis ada yang tiba-tiba nggak makan kayak gitu kan nggak terduga ya Bapak. Nah, dan yang menarik Pak, mulai sore ini Pak, saya merasakan cah cilik-cilik itu udah mulai dukung Pak. Tadi lihat dari TikToknya siapa, tapi waktu saya berjalan dari Panganan tadi ya, itu anak SD, anak SMP yang lihat itu sudah merdeka gitu. Nah kalau pengalaman sedihnya gini Bapak, justru warga kampung saya ibu-ibu Bapak, sekampung satu RW Pak, itu tidak ada separuh yang betul-betul mendukung saya. Kalimatnya diantaranya, maksudnya ini bukan persis kalimat tapi gini loh, Mas itu ngopo dong wah apa nih dibilang nanti ini boleh opo nyinyir lah, nyinyir. Oke, saya juga opo. Nah terus ada lagi yang begini, bilang pada ibu saya, Bu As, maksudnya kon mulai baik Bu. Aku kesel-kesel nyiksa awake dhewe ngopo ora apa-apane ora kena efeke. Kon mulai Bu. Terus orang mungkin masuki kuat mlaku. Semono iki. Lah wong aku ora tau ngerti masuki olahraga. Senam minggu pagi ora tau melu kok. Iki mlaku semono iki. Nah, terus lagi ngeten Bu, jangan ngumpani. Bu As, kowe iki paling dihapusi. Mas Tufi gak mungkin mlaku terus. Terus tinggu numpak travel Bu. Nganu Bu As. Engko mlaku sejur numpak travel meneh. Gitu. Tetapi ternyata ada satu grup pengajian Quranannya ibu saya. Waktu belum begitu viral, si ketua pengajiannya tuh Bu nonton di TikTok. Tiba-tiba pas ngaji itu ibu saya sampai menangis kan tiba-tiba si ketua pengajian itu ngejak jamaahnya mendoakan, jamaah Quran mendoakan ini anaknya Bu Asmana, Mas Lufi sedang berjuang demi kebenaran keadilan, ayo didoakan. Ibu saya nangis karena ibu saya kan nggak main TikTok Bu, nggak ngerti viral itu apa, nggak ngerti Mas Lufi ini memperjuangkan apa secara detail, nggak ngerti. Nah ibu saya nangis, itu yang gembira ya. Yang sedihnya itu tadi Pak, di Kecamatan Dangsri, kecamatan saya, dan Kabupaten Jeporo itu nek dihitung tuh tidak ada 40% Pak yang betul-betul dukung. Nah sedangkan yang di luar-luar kabupaten saya malah disupport, kalau sing nang Taiwan, ono sing support itu
penggemarnya Mas Ferry itu banyak yang support. Nah yang paling sedih itu gini bagi saya Pak, itu kadang loh Pak, aku sedih soalnya isu-isu itu apa itu dia gebret-gebret itu tidurnya kadang Pak udah habis berapa setel sepatu Pak? Udah mulai. Sandal 4, sepatu 1 Pak. Tapi sepatunya itu bukan rusak loh Pak. Kakiku yang rusak pakai sepatu. Jadi kemarin malam itu alhamdulillah ada orang dari Sumber, penggemarnya Mas Ferry, mantan perawat, sengaja datang ke Pengenan untuk niki Pak, nyudet Sampai segini cantangan itu sama bawa ke obat banyak. Namanya tuh Bututi. Nah, sandal itu Pak sebenarnya nggak pedot, nggak cuma menipis sama itu loh Pak. Pak menipis sama mengeras. Jadi nek sandal swallow itu kan Bu, bukan menipis Bu, lama-lama keras Bu. Ini dulu licet. Nah terus sandalku yang pertama slop itu lama-lama mengeras, bahkan keras Pak ya slopnya. Itu sakit licet juga. Kemarin dibelikan netizen yang penggemarnya JPD itu Pak, sandalnya empuk, enak. Malah Bu, kempuan terus malah kerikil tuh kerasa iya. Terus sekarang dibelikan lagi waktu kemarin di Brebes Pekalongan ya, Brebes ya. Dibelikan slop itu Bu. Itu enak 2 hari. Ini ya sudah hari ke-4 atau 5. Wes kroso juga kalau kena kerikil itu. Jadi memang ternyata ya pengalaman Pak. Kalau jalan jauh, sandal maksimal tuh 5 hari harus ganti Bu. Saat APP sandal kalau sudah dibuat jalan terus 5 hari gak ganti, nyocoki sikilnya kecocok loh Bu. Gitu. Dan sepatu saya nggak paham berapa hari pakainya karena saya baru pakai sepatu 2 hari malah cantangin semua. Ini sikil desa, wajah Eropa ini sikil kampung ya. Pak Lutfi boleh dijawab boleh tidak. Dari sejak Pak Lutfi berangkat dari Jepara sampai ke Cirebon ini, boleh dijawab boleh tidak ya. Udah habis berapa duit sih Pak Lutfi? Nah itu Pak yang saya heran, ternyata habisnya jutaan loh Bu. Jadi kalau saya ngitung sejak awal mungkin gak sido ngaku Pak. Jutaan. Nah sedangkan modal saya kan cuma jual lukisan kan 4 kan jual 50 kali 4 kan cuma 3 juta Pak. Ya 1 juta tak tinggal ke rumah kan tinggal 2 juta Pak ya. Lah 2 juta itu ternyata punten cuma cukup 6 hari Pak total itu. Nah saya juga heran loh, kok cukup bulan teh duitnya padahal ya aku makanya ngirit itu Pak. Kok teh akeh. Nah ternyata yang tiga juga beli koyo, beli nopo nih wow apa buatan nopo minyak kayu putih. Dan terus air minumnya itu dong banyak sekali. Terus maknya sering Pak. Gitu. Terus gini kadang itu Bu, ini sebenarnya sepele tapi ya nggak sepele ya. Kadang kita ngecas itu di masjid nggak mesti setiap masjid kita bisa ngecas Pak. Dan tidak mesti setiap warung ngecasnya gratis Pak. Jadi saya sekarang kalau ngecas di warung, saya mending bayar Bu. Jadi misalkan gini pengalamannya, pas ada di warung, suatu warung, saya mau ngecas, ibunya cemburut. Saya bilang, Bu nanti tak tambahin 1 HP 5.000, ini 2 HP 10.000 ya. Oke Mas. Nah, jadi sekarang walaupun orangnya menolak, termasuk tadi pas makan di mana ya tadi Mundu. HP Mundu itu mana sebelum Mundu tadi ya? Kanci. Kita ngecas Mundu berapa? 4 HP. Tak kasih 10.000, malah menolak. Jadi ada yang begitu Pak. Jadi kalau mau jalan kaki itu mending gak usah banyak ngitung, gak sidong. Wis percaya ke Gusti Allah itu loh Pak maksudnya. Percaya dengan pertolongan Allah gitu. Yang punya kuasa. Oke Pak, perjalanan aksi jalan kaki Bapak ini apakah yang terakhir atau kemudian kalau ternyata ke depan ada kasus viral lagi Bapak juga akan melakukan hal yang sama? Belum tentu Pak.
Maksudnya gini Pak, aksi kayak gini itu kalau nggak lahir dari nurani Pak, aku tidak akan sekuat ini, itu pertama. Yang kedua, kalau tidak atas campur tangan Gusti Allah Pak, saya sebagai manusia biasa nggak bisa Pak sampai di sini. Nek secara normalnya aktivis Bu, ada ketidakadilan pasti berteriak. Cuma cara berteriak yang seperti ini Pak, sekualitas ini, saya belum bisa jadi akan mengulanginya Bu. Karena bukan itu Pak, orang Arab dewi Bapak Ustaz. Saya kepengen Bu Titin, Pak Dadan, tetapi dorongan dari langit lebih besar daripada hanya sekedar keinginan saya, sehingga saya kuat Bu. Maka ketika Bapak bertanya, apa nanti kalau ada kasus viral begini lagi, ya belum tentu Pak. Kalau ngejar viral Pak, kesel malahan. Kalau cuma ngejar viral nggih, nah. Makanya lah, kemarin ada netizen yang jelek gini Bu. Lah kok baru sekarang, kok nggak kasus-kasus yang lain lebih besar? Kok baru sekarang baru jalan seperti ini? Itu kenapa? Ya juga ero. Ngomong kerentak hati yo. Lah kepiye memang kerentaknya sekarang jalan kan? Ya. Kok kenapa nggak kasus yang ini ya, kasus yang itu? Juga ngerti ya Gusti Allah sing ngarapi aku kan. Itu Pak. Nah, terus niki Bapak Ibu dari keluarga apa yang terzolimi, mohon maaf ya, saya ingin mengaku terus terang, saya tidak bisa menjadikan apa-apa Bapak. Saya hanya berjuang semampu saya secara maksimal, dan memang saya sudah bertekad nanti kalau sampai Jakarta Bu, saya pokoknya kudu ketemu Pak Prabowo. Nek orang ditemoni aku kemah ning ngarep omahe Pak Prabowo. Aku udah tekad gitu. Soalnya Pak, menurut punten ya Ibu ya, saya kan nggak paham hukum secara detail Bu. Saya bukan mahasiswa hukum apalagi pengacara. Pemahaman saya dengan ditolaknya PK, iki sing paling iso Bu ya, bukan satu-satunya ya. Yang paling iso menuntaskan itu ya Pak Prabowo Bu. Menurut pemahaman awam saya Bu ya. Maka yang saya tuju Pak Prabowo, saya tak kosong Pak Prabowo. Nah kenapa saya berani maksa Pak? Lah aku pendukung Pak Prabowo kok. Lah pendukung untuk ngomong sono. Saya memang 2024 nggak milih Pak Prabowo, tapi jangan salah, 2009 waktu Pak Prabowo mendirikan partai daftar, saya nggarui KTP di beberapa kabupaten Pak. 2014 saya militan Prabowo Pak. Kan berarti saya panat Pak idola Pak Prabowo. Jadi saya mendukung Bu 3 periode 2009, 2014, 2019. Ya wajib toh nek wajib toh pakai nagih janji ya Pak yo. Dan yang saya tuntut termasuk membebaskan 7, mohon maaf secara nasional kan 7 terpidana Pak G. Tapi saya baru hari ini tahu bahwa itu terzolimi, lebih tepat. Itu kan sesuai janji Pak Prabowo dalam setiap kampanyenya Pak. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, meningkatkan ekonomi, menjaga masyarakat, membagikan masyarakat, itu jadi beliau. Jadi Bu, yang saya tagih ini bukan karena saya tok. Pak Prabowo juga bilang begitu Pak Dadan. Jadi menurut saya Pak Prabowo saya yakin akan menemui. Karena satu saya pendukungnya, yang kedua yang saya tuntut sesuai misinya, yang ketiga beliau ini perlu dorongan atau sogokan dari wong cilik agar lebih lantang bersuara untuk menghadapi godaan yang lebih besar di hadapannya Pak. Presiden itu menurut saya Bu Titin, mohon lagi, presiden itu walaupun kepengen bersuara baik, tapi kalau tidak ada sing uke-uke dari bawah, coro gedor pihak lain yang berkepentingan ini kan kurang galak. Tapi kalau Pak Prabowo dituntut rakyatnya Pak, seperti saya Bu, kan terpaksa dia galak. Lah rakyatku nuntut aku ya, aku nuntut yang berkaitan dengan ini kan gitu. Pak, ini ada gium ya, ada peribahasa kan untuk menemui pejabat itu kan tidak mudah. Jangankan presiden, kita mau menghadap misalnya katakanlah bupati wali kota, itu juga kan protokolnya sangat luar biasa. Nah pertanyaan saya, kalau tadi Bapak bilang bahwa kalaulah misalnya
Prabowo tidak mau menemui, mau bikin kemah, katakanlah begitu. Nah, katakanlah kalau ternyata pada aksi kali ini Pak Lutfi tidak berhasil menemui Prabowo, apa yang akan Pak Lutfi lakukan? Apakah akan misalnya mendirikan kemah sampai Presiden itu menemui Pak Lutfi atau bagaimana? Karena ini pertanyaan netizen juga. Punten ya Bapak, saya harus mengatakan wong Jeporo lah nek wis kadung mudhun ning dalan jeneng minyak tarung yo kudu berhasil lah. Maksud saya saat ini di kepala saya itu tidak ada pikiran engko aku ora bakal ditemui. Itu saya nggak ada. Saya yakin, seyakin-yakinnya sampai detik ini pokoknya bakal ditemui. Amin. Bu bicaranya pokoknya temui. Amin. Lah nek ora ditemui tak tunggoni sampai ketemu Pak. Lah apakah nek mbok tunggoni sesasi dan ketemu? Pokoknya ketemu Bu. Maksudnya gini, dalam kepala saya Pak tidak ada kepikiran tidak ketemu. Lah kok iso yakin yo Bu, aku yakin kok pokoknya Pak. Bismillah memang dari rumah Bu. Pokoknya aku ketemu Pak Prabowo. Jaluk ini dituntaske, dibebaske, itu Pak. Nek Pak Dirman piye? Mbuh pokoknya ditemoni Pak. Nah kok yakin? Yo mbuh Pak, aku yakin Pak pokoknya. Aku nek gak yakin Pak, sesuk mulai aku Pak. Ya entah Bu, ini kan masih jauh sih Bu. Lah kalau aku gak yakin bakal ditemoni Pak Ibnu, ya mending aku pulang sekarang. Besok, wah habis ramah tamah disambut di Cirebon, kan udah keren Bu. Ya pulang kan nggak apa-apa, udah keren. Nah itu kalau aku nggak yakin, enggak Bu, saya yakin. Apalagi ya Bu, sekarang netizen yang mendoakan sekian banyak tambah. Terus orang tua yang terdolimi, ada kemarin Mama EN itu katanya tantenya siapa sih Mama EN itu? Ya, akunnya Mama EN itu juga mendoakan. Terus pokoknya apa pemuda-pemuda ya perkasa yang ini juga mendoakan. Terus yang mendoakan semua akeh yang nggak yakin kan juga keliru toh Pak. Soalnya pemahaman saya Pak, Bapak-bapak Ibu, Gusti Allah kan ngomong doanya orang terdolimi itu bakal dikabulkan. Lagi sing terdolimi mau sak jagat kira toh Bu. Punten, keluarga terdolimi kan wakeh Pak. Terus yang ngefan atau yang membela ano sing kota Taiwan, kota Kalimantan juga membela yang terdolimi dan mendoakan Bu. Lah gak yakin piye Bu? Yo yakin lah Pak. Itu karena yo itu Gusti Allah ngomong dhewe nek wong terdolimi donga dikabulke. Lah sedungake aku ora wong siji wong loro Bapak. Ewon lho Bapak. Gitu Pak Dadang, saya tetap yakin. Kan yang tembus tolong nih Pak. Nggih. Ngomong astajib lakum. Nggih. Pokoke nggih ngoten nek bosane wong Jepara Pak dungane. Mbah Gusti, piye caramu aku wis pasar sing penting kudu ketemu Pak Prabowo gelem nomoni aku. Lah, waktu itu ada yang DM. Apa yo pantes kowe njaluk ketemu Prabowo gitu. Lho pantes gak pantes kan senile Gusti Allah. Lah nek aku niate tulus terus didoakan sekian ribu orang yang tulus Pak. Itu Gusti Allah nek jalan mudah toh Pak. Kan gitu. Pokoknya saya yakin Bu Titi, Bapak-bapak. Tapi saya tidak janji ya Bapak. Saya cuma yakin bahwa dengan Pak Prabowo. Pokoknya yakin.